Om Swastiastu, dokter dan teman-teman, perkenalkan kami dari SGD Bertiga PSSK Angkatan tahun 2025. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan student project kami pada blog Studium Generale dan Humaniora dengan topik How to Prevent Bullying in Medical Education. Singkat saja, calon tenaga kesehatan tugasnya menyembuhkan, bukan saling menyakiti. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kadek Fandi Natalesmana dengan 3 digit nomor NIM terakhir saya adalah 066. Di sini saya akan mempresentasikan 1.1 yaitu latar belakang. Nah, belakangan ini kasus perundungan atau bullying telah menjadi masalah sosial yang meresahkan di masyarakat. Perundungan atau bullying adalah suatu tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang, baik secara verbal, fisik maupun psikologis, sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Pelaku perundungan memang bermaksud untuk menyakiti korbannya, baik secara fisik maupun psikis. Ironisnya, perilaku destruktif ini tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah atau pergaulan remaja, tetapi juga merambah ke dunia yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yaitu dunia medis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad A. dan kawan-kawan pada tahun 2023 dengan judul Tinjauan Etik dalam Pelaporan dan Penindakan Kasus Perundungan di Pendidikan Kedokteran, di mana studi internasional menemukan bahwa dari 6.084 mahasiswa kedokteran, pelaku perundungan dilakukan oleh mereka sebagai konsulen sebanyak 43,1. Baik, perkenalkan nama saya Gede dan Nirana Utama dengan 3 digit terakhir tim saya itu 050. Jadi saya akan menjelaskan rumusan masalah, tujuan dan juga manfaat pada presentasi kali ini. Adapun beberapa masalah yang saya rumuskan menjadi 5 poin. Yang pertama, apa itu bullying di lingkungan kedokteran? Yang kedua, apa saja jenis dan juga tindakan bullying di lingkungan kedokteran? Yang ketiga, apa saja dampak yang terjadi di lingkungan kedokteran? Dan yang keempat, apa sih upaya preventif dan juga represif untuk mencegah terjadinya bullying di lingkungan kedokteran? Dan juga yang kelima, bagaimana cara untuk mengatasi dan juga menangani kasus bullying yang sudah terjadi di lingkungan kedokteran. Yang berikutnya ada pun tujuan yang akan dicapai itu dalam 5 poin. Yang pertama, mengetahui definisi dari bullying di lingkungan kedokteran. Yang kedua, mengetahui jenis dan juga tindakan bullying yang terjadi di lingkungan kedokteran. Yang ketiga, mengetahui dampak dari berbagai aspek akibat dari bullying yang terjadi di lingkungan kedokteran. Yang keempat, mengetahui upaya preventif dan juga represif untuk mencegah bullying di lingkungan kedokteran. Dan juga yang kelima, dapat menangani ataupun mengatasi kasus bullying yang terjadi di lingkungan kedokteran. Berikutnya, ada pun manfaat yang dirasakan dibagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan juga praktis. Manfaat teoritis itu tulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan teoritis untuk lebih mengenal, mengetahui, dapat mencegah, dan juga mengatasi kasus bullying di lingkungan kedokteran. Berikutnya ada manfaat praktis dibagi menjadi 3 untuk masyarakat, yaitu tulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan untuk menangani dan juga mencegah di lingkungan masyarakat. Yang kedua, tulisan ini dibuat agar lembaga lebih memperhatikan masyarakatnya dalam menjaga nama baik suatu institusi. Dan yang terakhir untuk pemerintah, tulisan ini dibuat untuk... Perkenalkan, saya Niputudila Yolanda Parka dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 052. Saya akan menjelaskan terkait definisi dan juga epidemiologi dari bullying. Bullying sebetulnya berasal dari kata bull yang artinya banteng, yang mana banteng ini merupakan representasi perilaku agresif dan juga dominatif dalam konteks yang negatif. Perundungan atau bullying ini merupakan penggambaran berbagai bentuk penindasan dan kekerasan oleh pihak individu maupun kelompok yang lebih kuat secara sengaja. Tujuannya yaitu untuk menyakiti korban secara berulang. Tinjauan artikel internasional telah menyebutkan bahwa sebanyak 6.084 mahasiswa kedokteran mengalami bullying dengan pelaku yaitu konsultan, residen, perawat, dan yang paling sedikit adalah mahasiswa kedokteran. Di Indonesia sendiri, Menteri Kesehatan Republik Indonesia yaitu Bapak Budi Gunadi Sadikin telah menyebutkan bahwa kasus perundungan pada kalangan PPDS di Indonesia telah mencapai 234 kasus
yang mana data ini diambil pada bulan Agustus tahun 2024, yang artinya seiring berjalannya waktu, data ini dapat bertambah. Yang mana program studi yang dengan laporan terbanyak, yaitu penyakit dalam sebanyak 44 kasus, bedah sebanyak 33 kasus, dan anestesi sebanyak 22 kasus. Kemenpa atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mengklasifikasikan jenis bullying ini menjadi jenis yang lebih spesifik dan terdiri atas 6 bagian, yang mana 6 jenis ini akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Tiasa Dini Abramesi dengan 3 digit terakhir NIM saya adalah 074. Di sini saya akan menjelaskan terkait perundungan fisik. Perundungan fisik adalah sebuah perundungan yang melibatkan kontak langsung atau penggunaan benda untuk menyakiti dan menakut-nakuti korban. Biasanya berbentuk seperti memukul, menendang, menjamak, meludahi, dan melempar benda, serta merusak barang pribadi korban, dan juga mengancam wilayah atau tempat nyaman bagi korban, seperti halnya mengurung korban dalam ruangan sempit ataupun mengancam korban. Dalam dunia kedokteran sendiri, bullying fisik menjadi masalah yang serius karena dalam survei global ditemukan 51% residen dunia mengalami bullying fisik, dan di Indonesia sendiri sudah dilakukan survei di Universitas Gadjah Mada dan ditemukan 78,7% dari mahasiswa kedokteran dan keperawatan Universitas Gadjah Mada yang menjadi korban bullying termasuk bullying fisik. Dan 2 kasus besar yang menjadi pertanda bahwa bullying fisik sangat berbahaya adalah kasus Dr. Marcel, PPDS, ortopedi Universitas Gadjah Mada yang mengalami bullying fisik sistematik seperti ditampar, dipukuli, dilempari botol, hingga ditekan secara materi, yang akhirnya membuat Dr. Marcel keluar dari program PPDS ortopedi Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya ada Dr. Aulia, mahasiswa PPDS Universitas Diponegoro yang ditemukan meninggal dunia dengan indikasi bunuh diri setelah dugaan perundungan, intimidasi, dan beban kerja ekstrim. Dan ternyata data Kemenkes 2023-2024 mencatat 1.200 laporan bullying dengan 265 kasus terverifikasi di RS dan Fakultas Kedokteran. Meskipun Ikatan Dokter Indonesia menyatakan bahwa angka bullying menurun, praktik disiplin yang menyakitkan masih terjadi, termasuk bullying fisik yang berujung pada trauma dan kematian. Perkenalkan, nama saya Nima Diabelia Surya Kalina dengan 3 digit NIM terakhir saya 070. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu jenis dari bullying, yaitu verbal bullying. Verbal bullying adalah perundungan yang dilakukan melalui kata-kata, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan merendahkan, mempermalukan, atau mengancam korban. Bentuknya bisa berupa hinaan, makian, ancaman, gosip, hingga mempermalukan di depan umum. Walaupun tidak menimbulkan luka fisik, verbal bullying berdampak besar pada psikologis korban, mulai dari menurunkan kepercayaan diri, stres, kecemasan, depresi, sampai menurunkan performa akademik. Terdapat salah satu kasus yang terjadi di pendidikan kedokteran yang mencuat di PPDS Anestesiologi Undip pada tahun 2024. Menurut BBC News Indonesia, seorang dokter muda mengalami tekanan verbal dari seniornya termasuk makian dan ancaman yang dibungkus sebagai tradisi senioritas. Tekanan psikologis yang terus-menerus membuat korban akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya. Halo semuanya, saya Fadzi Satyadin dengan 4 digit NIM terakhir saya yaitu 1072. Di sini saya akan membahas tentang direct non-verbal bullying. Dari kata direct langsung, non-verbal tanpa kata-kata bullying atau merupakan perundungan atau penindasan. Merupakan bentuk perundungan yang ditujukan secara langsung kepada korban tanpa menggunakan kata-kata. Di sini saya akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah dampak. Meski tanpa kata-kata, bullying non-verbal tetap bisa menyakiti, membuat korban merasa cemas, bahkan depresi, lalu mengganggu prestasi akademik karena korban menjadi takut untuk aktif di kelas. Lalu ada pada mahasiswa kedokteran bisa menurunkan kemampuan praktis klinis karena stres menghadapi ekspresi intimidatif. Lalu ada beberapa bentuk bahasa tubuh yang sengaja dipakai untuk merendahkan. Yang pertama, tatapan sinis. Lalu ada wajah yang mengejek atau berpaling saat korban berbicara. Lalu ada tertawa berlebihan ketika korban salah. Gestur tubuh yang merendahkan misalnya seperti menggeleng tapi sambil tertawa. Adapun beberapa tempat yang paling sering muncul di lingkungan belajar secara formal. Yang pertama yaitu ruang kuliah, saat presentasi atau berdiskusi. Lalu ada laboratorium atau praktikum. Itu terjadi saat interaksi antara junior dan senior. Lalu ada lingkungan klinis, saat ujian UC atau praktikum pasien
Ekspresi penguji bisa terasa mengintimidasi. Oke, selanjutnya adalah indirect nonverbal bullying. Sebelumnya, perkenalkan nama saya IKD Okta Dharma Putra dengan 4 digit NIM terakhir 1062. Indirect nonverbal bullying atau bullying nonverbal tidak langsung. Sesuai namanya adalah perundungan yang dilakukan tanpa kata-kata atau sentuhan fisik langsung. Bentuk dari bullying ini dapat berupa pandangan penuh sindiran, mengucilkan atau mengabaikan seseorang secara sosial, gerakan tubuh yang terkesan merendahkan orang lain, dan juga intimidasi yang terselubung. Indirect nonverbal bullying ini terkadang kurang diperhatikan oleh orang-orang di sekitar kita karena tidak meninggalkan bekas atau jejak sama sekali. Padahal menurut Xiao dan juga Guo pada penelitiannya tahun 2025 dan 2022, jenis bullying ini yang paling rentan terkena depresi dibandingkan dengan direct bullying. Selanjutnya menurut Saleh pada penelitiannya tahun 2025, indirect nonverbal bullying lebih sering ditemui di tempat dengan budaya kompetitif seperti di pendidikan kedokteran. Sebagai contoh, kasus bullying yang viral tahun lalu, 2024, di Undip dan juga Unpad, di mana mahasiswa junior dipaksa membayar uang tidak resmi untuk keperluan senior. Meskipun tidak melibatkan kekerasan fisik atau kata-kata langsung, tetapi praktik ini tentunya menciptakan tekanan psikologis yang besar pada korban, yang mengharuskannya untuk membayarkan uang tersebut. Ini adalah contoh nyata dari intimidasi terselubung. Kasus ini menunjukkan bahwa indirect nonverbal bullying, walau tidak terlihat secara kasat mata, namun dampaknya sangat terasa bagi korbannya. Mungkin itu aja dari saya, sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Ana Agung Sagung Bidari Putri Maharani dengan 3 digit terakhir NIM 054. Dan jenis bullying yang memang sering muncul di era digital sekarang itu disebut dengan cyberbullying. Cyberbullying adalah perundungan atau intimidasi yang dilakukan melalui media digital seperti platform chatting, media sosial, hingga game online. Nah, menurut UNICEF di tahun 2020, cyberbullying ini bisa berupa beberapa tindakan, antara lain menyebarkan berita bohong atau hoax, mengunggah foto atau video tanpa izin, mengucilkan orang atau kelompok secara online, membuat akun palsu untuk menjatuhkan orang, menguntit orang secara online atau cyberstalking, hingga mengirim pesan kasar atau ujaran kebencian. Nah, dalam konteks pendidikan kedokteran, kasus nyata ini terjadi pada seorang influencer edukasi di TikTok bernama Christopher Lawrence, yang dimana ia merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Unpad atau Universitas Pajajaran yang baru saja menyelesaikan koas. Ia mendapat intimidasi melalui komentar di Instagram dan TikTok, yang dimana hal ini dipicu oleh unggahan video Christopher Lawrence yang berisi keluh kesahnya mengenai soal ujian kompetensi mahasiswa program profesi dokter atau UKM PPD. Nah, meski di video tersebut tidak ada menyinggung pihak manapun, gaya bahasa yang digunakan memang memicu pro dan kontra. Namun di kolom komentar video Chris didapati komentar yang mengandung ujaran kebencian berupa sindiran, senioritas, dan juga berisikan tentang penyalahgunaan kekuasaan. Nah, dari kasus ini ditunjukkan bahwa bahkan di lingkungan pendidikan kedokteran, cyberbullying ini masih menjadi persoalan serius yang memang seharusnya ditindaklanjuti dengan berani. Baik, perkenalkan nama saya Ida Bagus Eka Aditya Wardana dengan 3 NIM digit terakhir 064. Jenis pelecehan yang seringkali dikaitkan dengan fenomena gunung es, suatu metafora yang menggambarkan masalah besar namun hanya sebagian kecil yang tampak, sedangkan sebagian besar lainnya tersembunyi di bawah permukaan, yakni pelecehan seksual. Pelecehan seksual seringkali dipahami sebagai suatu tindakan yang memanfaatkan nuansa seksual baik dalam segi fisik, verbal maupun visual tanpa persetujuan dan menimbulkan rasa intimidasi, terhina, juga tidak aman bagi para korban. Kategori yang dapat dikatakan sebagai pelecehan seksual yakni catcalling seperti waduh, ada cewek seksi nih, pemerkosaan, juga perdagangan seksual. Contoh kasus nyata pelecehan seksual dalam lingkup kedokteran yakni yang pertama, seorang dokter PPDS anestesi Universitas Pajajaran tersangka melakukan pemerkosaan terhadap keluarga pasien. Selain itu, dokter di Malang juga melakukan pelecehan seksual terhadap pasien. Hal ini terjadi karena adanya fantasi seksual dan niat murni dari si pelaku, dan hal ini merupakan hal yang krusial yang harus kita lihat, harus kita selami ke bawah agar tidak ada lagi kasus pelecehan seksual di Indonesia. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu dampak dari perundungan. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Komamas Kelendara Praba, 4 digit NIM terakhir saya yaitu 1056. Yang pertama, dampak pada psikis pelaku dan korban. Pelaku, mereka cenderung memiliki sifat yang tidak empatis dan tidak bersahabat. Yang kedua, korban dalam bidang kesehatan mental, mengalami masalah kecemasan, depresi, dan bahkan kematian. Lalu, dampak sosial lingkungan bagi pelaku, korban, dan institusi. Yang pertama, pelaku akan mendapatkan sanksi berupa penolakan secara sosial dari orang lain.
Yang kedua, korban. Dengan kondisi mental korban yang tertekan, susah bagi korban untuk memulai perbincangan dengan orang lain. Lalu yang ketiga, institusi. Masyarakat akan memilih lembaga pendidikan dengan mempertimbangkan banyak kasus dan cara penanganan kasus yang terjadi. Sekian dari saya dan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Iman dengan 3 digit NIM terakhir 060. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan bullying secara preventif. Pencegahan bullying secara preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying sebelum itu terjadi. Pencegahan ini dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya bullying dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi atau menghilangkan faktor-faktor tersebut. Upaya pencegahan bullying secara preventif dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti sosialisasi dan edukasi tentang bahaya bullying dan cara mencegahnya. Pengembangan kebijakan anti-bullying yang jelas dan tegas tentang larangan bullying dan sanksi bagi pelaku juga penting, serta pengawasan dan monitoring perilaku setiap individu, serta intervensi cepat dan tepat ketika terjadi bullying juga perlu dilakukan. Pembinaan karakter mahasiswa yang positif dan mendukung seperti empati, toleransi, dan rasa hormat juga dapat membantu mencegah bullying. Selanjutnya adalah pencegahan bullying secara represif. Sebelumnya, perkenalkan saya Sang Ayu Putu Gita Karisma Putri dengan 3 digit NIM terakhir 068. Selain upaya pencegahan secara preventif, kita ketahui bahwa pembulian khususnya di Fakultas Kedokteran itu masih tetap saja terjadi dan bisa saja terjadi. Oleh karena itu, pencegahan juga harus dilakukan secara represif, yakni dengan 3 upaya. Yang pertama adalah pelaporan yang aman dan efektif, seperti menggunakan portal yang anonim sehingga pelapor dapat melaporkan tanpa adanya rasa takut untuk dibalas. Yang kedua adalah proses investigasi yang adil. Tidak hanya memberikan sanksi, namun juga memberikan pendekatan seperti pendekatan restoratif yang telah dilakukan di beberapa universitas. Yang ketiga adalah langkah disiplin dan restoratif. Memberikan sanksi atau teguran yang berjenjang hingga teguran skorsing, namun tetap memberikan wadah untuk pemulihan korban dan juga perbaikan oleh pelaku. Sehingga begitu dengan adanya langkah ini, bullying bisa diatasi. Dengan sinergitas dari tenaga kesehatan, pihak kampus, dan pemerintah serta masyarakat, kita dapat menjadikan lingkungan pembelajaran di Fakultas Kedokteran yang lebih baik lagi guna mencetak dokter yang profesional dan juga berintegritas, serta sehat fisik dan sehat mental. Perkenalkan, nama saya Indra Kasantawas dengan nomor digit NIM 25025111058. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait upaya penanganan bullying. Secara umum, upaya penanganan bullying adalah tanggung jawab dari semua pihak, tanggung jawab bersama. Tanggung jawab keluarga, sekolah, masyarakat, dan juga pemerintah. Dan tindakan penanganan bullying umumnya dapat berupa layanan dan konseling serta pelaporan ramah korban. Kita harus mampu memberikan korban safe space atau ruangan yang aman dan nyaman untuk bisa menyampaikan yang menjadi testimoni mereka. Lalu ada edukasi dan juga sosialisasi di sekolah, kampanye publik di sosial media, komunitas peduli anti bullying, dan juga penggunaan media sosial untuk kampanye, konten edukatif, dan testimoni korban. Namun sayangnya seringkali kampanye ataupun testimoni di sosial media ini malah menjadi atau membuka ruang untuk cyberbullying. Itulah mengapa dibutuhkan literasi, kesadaran sosial, dan juga pengawasan digital. Nah, penanggulangan bullying di perguruan tinggi sendiri itu ada diatur di Regulasi Permendikbud Riset dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024, mana dibentuk yang namanya Satgas PPKPT. Satgas PPKPT ini adalah satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi, di mana juga ada Satgas PPKPT di universitas kita tercinta ini, Universitas Udayana. Mana tugas dari PPKPT dan tahapan di mana mereka bisa menangani bullying adalah yang pertama, mereka menerima laporan dari bullying dan mencoba untuk menginvestigasi. Selanjutnya, mereka akan mendampingi korban. Setelah itu, mereka akan menyusun rekomendasi untuk sanksi, dan mereka berfokus bukan hanya semata-mata atau sekedar untuk hukuman saja, namun juga untuk pemulihan korban, baik secara psikologis, secara sosial, maupun secara akademik. Nah,
Tantangan dari implementasi PPKPT sendiri ini adalah yang pertama, adanya budaya senioritas atau perundungan terselubung, di mana senioritas ini bukanlah satu hal yang baru lagi yang mungkin kita dengar, karena senioritas ini seringkali menjadi budaya di eee, beberapa kampus dan beberapa jurusan tertentu, di mana ini tentunya semakin memperburuk situasi urgensi dari bullying sendiri di perguruan tinggi. Selanjutnya adalah sumber daya manusia dan juga anggaran yang terbatas, di mana ini bisa saja terjadi di kampus manapun, di mana ketersediaan sumber daya untuk konselor maupun psikolog itu minim, jadi tidak semua kampus tuh bisa menangani dan juga bisa memberikan ruang yang aman, tempat bercerita untuk para korban. Selanjutnya adalah korban yang ragu untuk melapor. Korban sendiri bisa sangat ragu untuk melapor karena intimidasi dari pelaku pembulian atau perundungan. Bisa jadi karena mereka takut, bisa jadi karena stigma tertentu, bisa jadi karena dampak sosial maupun akademik yang bisa saja terjadi kepada mereka jika mereka melapor. Selanjutnya adalah resistensi pihak yang menganggap bullying itu sekedar dinamika mahasiswa. Tidak jarang juga hal ini kita temukan di kampus-kampus ya, di mana, ya seperti yang kita ketahui ini bisa jadi, budaya perundungan terselubung karena selalu ada saja pihak yang menganggap, itu tuh hal yang normal dan hanya dinamika mahasiswa. Jadi secara tidak langsung selalu meng-enabling atau menjadi enabler dari tindakan pembulian. Kunci keberhasilan penanganan dari pembulian adalah sosialisasi berkelanjutan, komitmen dari pimpinan kampus, pelibatan seluruh sivitas akademika, dan sinergi pelaporan yang ramah korban, baik secara anonim maupun kanal digital, dan juga sinergi strategi umum, baik dari keluarga, masyarakat, media sosial, dan juga PKPT. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Geti Danirana Yutama dengan 3 digit NIM terakhir saya yaitu 050. Jadi saya akan melakukan kesimpulan pada presentasi kali ini. Bullying menjadi hal yang lumrah atau bahkan biasa terjadi. Banyak orang takut untuk mencegah dan memutus rantai bullying ini. Pada lingkungan kedokteran, bullying sering terjadi karena seseorang memiliki kekuasaan, merasa lebih senior ataupun tinggi, dan juga sebagai alat pelampiasan. Dampaknya benar-benar luar biasa. Ada yang sampai mengalami gangguan mental, depresi, stres, hingga bunuh diri. Seharusnya sebagai akademisi, kita paham betul bahwa bullying benar-benar destruktif. Dan juga dalam Sumpah Dokter, dikatakan bahwa kita harus merangkul teman-teman sejawat kita. Namun pada realitanya kita malah menindas dan juga membuli antar sejawat. Untuk memutus rantai bullying, perlu ada kesadaran dan juga tekad yang kuat agar tradisi bullying dapat hilang.